Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musallian ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita. Bil khusus nikmat iman dan Islam, salawat serta salam semoga tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini hari Senin 29 Januari 2024 kita masih diberikan keberkahan dan karunia kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membicarakan satu persoalan yang krusial yang dipicu oleh sinyalemen dari calon Capres 01 Bang Anies Baswedan yang sampai dengan sekarang masih menjadi trending topik berkaitan dengan rencana normalisasi. Ketika ditanyakan mengenai rencana normalisasi HTI dan FPI, koridor yang disampaikan oleh Bang Anies Baswedan, Bapak Anies Baswedan, saya kira koridor yang menempatkan bagaimana mekanisme di dalam negara memperlakukan, yang dalam hal ini tentu direpresentasi oleh para penyelenggara negara, di dalam memperlakukan organisasi masyarakat berkaitan keberadaannya dan tumbuh kembangnya sebagai bagian dari representasi masyarakat sipil, yang masyarakat tentu menjadi satu komponen yang penting di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Apalagi kalau ini dilihat sebagai aset atau potensi bagian yang memperkuat bagaimana negara ini diatur dan dikelola, yang dalam hal ini membutuhkan goodwill atau political will penyelenggara negara untuk mengelola lebih serius lagi, lebih jujur lagi penyelenggara negara. Tentu harapan kita, karena memang negeri ini adalah negeri mayoritas muslim terbesar yang mestinya memberikan contoh bagaimana pengelolaan negara ini dengan nilai-nilai Islam, dengan prinsip-prinsip Islam itu diatur, dan kita punya rentetan sejarah panjang kemuliaan hidup itu bisa direalisasikan dengan mewujudkan Islam sebagai sebuah peradaban agung yang menaungi kehidupan dunia baik muslim maupun non muslim. Bersama kita yang akan membersamai kita diskusi pada hari ini adalah Al-Mukarram Ustadz Irwan Saifullah, tokoh yang visioner dan progresif ke depan, pemberani, selalu terang dan jelas untuk menyampaikan kebenaran. Yang kedua juga bersama kita Ustadz Yusuf Sin, Al-Mukarram Ustadz Yusuf Sin rahimakumullah, yang gambarnya tidak nampak gambar beliau tapi gambar alpukat. Ini juga lagi ditunggu penampakan beliau. Sepertinya beliau panen alpukat ini, Cak Slamet ya. Iya. Apa ini simbol apa bagi kebaikan negeri kita dengan keberadaan alpukat ini? Iya. Ini nggak tahu, ini nggak tampak juga ini Ustadz. Ya. Sambil menunggu Ustadz Yusuf Sin, kita akan mencoba memberikan ngobrol-ngobrol dulu bersama Ustadz Irwan Saifullah. Langsung kita sapa beliau. Ustadz Irwan Saifullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, selalu gembira, bahagia, amin, amin. Dan penuh Barakallah. rezeki. Insyaallah. Ya, Ustaz Irwan Saifullah, saya kira challenge calon presiden sekarang, berapapun nomor urutnya dan siapapun dia, adalah bagaimana mobilisasi masyarakat itu sebagai partner, bukan sebagai musuh, kan begitu. Dan harus ada mindset yang berbeda, mengambil pelajaran dari kejadian yang dilakukan, yang semua orang sekarang mengakui bahwa sistem presidensial yang dijalankan oleh rejim Presiden Jokowi itu telah memakan banyak korban, dan begitu, baik korban orang maupun korban sumber daya alam yang melimpah, yang luar biasa, yang harusnya dikelola mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Itu yang lebih mengedepankan. Cuman lagi-lagi persoalannya referensi apa, nilai yang dipakai sebagai acuan, karena ini akan sangat menentukan problem terkait dengan sistem tata kelola negara, penataan pengelolaan negara ini. Nah, ada wacana mengenai normalisasi keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam yang sampai sekarang masih belum selesai pandangan atau paradigma
yang dimiliki oleh para penyelenggara negara penuh dengan stereotip, prasangka, penuh dengan fobia. Yang saya kira kalau kita bicara masalah fobia, yaitu sebetulnya adalah barang import yang dicangkokkan oleh orang-orang yang memahami Islam tidak secara jujur ya, tetapi Islam yang harusnya dilihat dari sisi kearifannya, kemakrufannya, kemaslahatannya yang kalau kita melihat fakta sejarah tentu bagaimana Islam itu diterapkan itu benar-benar merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Apa yang menjadi catatan penting Anda ini Ustadz Irwan Saifullah terkait dengan kemungkinan menakar sejauh mana normalisasi itu bisa dilakukan dan apa alasan yang logis yang bisa dikemukakan sebagai bagian penting untuk melihat entitas-entitas tersebut terutama FPI dan HTI ini sebagai sebuah aset bangsa yang penting lebih dari hanya sekedar memandangnya sebagai penuh dengan stereotip atau penuh dengan kebencian Ustadz Irwan Saifullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Cak Slamet, Presiden PKAD, dan juga Kiai Yusuf Sin yang sangat luar biasa istiqomah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, tidak pernah berhenti setiap hari dan setiap jam, terus-menerus mengudara kita untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan syariat Islam. Subhanallah. Ya, Cak Slamet ini luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ini menegaskan bahwa ya pencabutan badan hukum ya Hizbut Tahrir dan FPI itu adalah benar-benar merupakan tindakan kejahatan hukum atau dalam istilah Cak Slamet merupakan buah dari Islamfobia. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Daniel Pipes bahwa ya perang terhadap Islam militan itu adalah jangka pendek ya. Yang jangka panjangnya itu adalah mewujudkan modernisasi Islam, yakni mewujudkan Islam yang ramah terhadap kepentingan asing dan asing. Ya, mewujudkan Islam yang mau bekerja sama dengan asing dan asing dan oligarki, ya. Mewujudkan tata nilai Islam yang mau melayani kepentingan penjajahan asing dan oligarki. Jelas sekali Cak Slamet bahwa tentu hal ini sangat ramai sekali karena ketika pencabutan badan hukum ya Hizbut Tahrir itu ya ditolak oleh sebagian besar tokoh-tokoh ahli hukum tata negara bahwa ini tidak masuk akal. Ya, bagaimana ya diibaratkan oleh Bang Yusril Izzah Mahendra itu ibarat orang sudah sah menikah, sudah ada akad, ada ijab kabul, ada mahar, ya semua rukun dan syaratnya dipenuhi. Kemudian setelah itu terjadi akad nikah dan berhak untuk mendapatkan surat nikah. Itu Cak Slamet. Ya, setelah diberikan surat nikah dalam perjalanan yang panjang, ternyata tiba-tiba dicabut, diambil surat nikahnya itu Cak Slamet. Maka pernikahan itu batal atau sah? Tentu tetap sah, gitu Cak Slamet. Bahkan sakinah mawaddah warohmah karena menjalankan nilai-nilai Islam. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Hizbut Tahrir Indonesia dan FPI itu clear tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Ya, dugaan makar, dugaan kudeta, dugaan radikal memecah belah, bahkan melakukan tindak kejahatan terorisme, clear tidak pernah terbukti di dalam sidang di PT UN itu. Ya, dan hasilnya keputusan PT UN itu hanya menegaskan, menguatkan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor
00286010/2014 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM, yakni tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI. Jadi hanya menguatkan saja keputusan bahwa pencabutan Badan Hukum HTI itu sah. Tidak ada sama sekali HTI ini sebagai organisasi terlarang, apalagi dibubarkan. Jadi clear, Cak Salam. Ini adalah, Cak Selamat, clear ini hanya Islamfobia saja. Yakni ketika itu untuk dagangan politik Pilpres 2014 dan 2019. Yang kedua seperti Daniel Pepes tadi itu adalah untuk melindungi eksploitasi dan pencaplokan sumber daya alam oleh oligarki asing dan asing. Nah, ini saya pikir apa yang dinarasikan oleh hampir seluruh tokoh Indonesia, mulai Pak Amin Rais, Jimli Asidiki, ya, bagaimana mungkin orang itu dibunuh dulu, katanya Jimli Asidiki, digorok dulu kepalanya, setelah mati disuruh menuntut ke pengadilan. Ini sidang yang waras atau sidang dagelan. Sudah dari seluruh sisi mana ahli tata negara yang waras itu sampai Bang Refli Harun, apalagi Rocky Gerung. Ini betul-betul sidang yang tidak waras. Maka tidak hanya sidang tidak waras, bahwa pencabutan Badan Hukum Hizbut Tahrir dan framing negatif terhadap Hizbut Tahrir ini adalah semata-mata Islamfobia untuk menghentikan sikap kritis, ya, sikap yang sangat solutif untuk menghentikan penjajahan yang ada di negeri ini. Nah, saya pikir Pak Anies itu sangat menyadari itu sehingga mengangkat. Maka ketika diangkat berarti perkara Hizbut Tahrir, HTI dan ulama habaib yang ditangkap ini perkara besar ini, Cak Slamet. Ya, menjadi perkara besar yang harus menjadi perhatian gitu. Nah, maka Pak Anies tentu memahami ya hakikat yang sebenarnya dari pencabutan Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia dan juga HTI, termasuk penangkapan Habib Rizik bin Syihab dan pengurus FPI, demikian juga Bang Edi Mulyadi, demikian juga Gus Nur dan aktivis-aktivis kami. Semuanya itu merupakan kriminalisasi, bahkan kezaliman untuk membungkam sikap kritis. Yang kedua, saya pikir, Cak Slamet, keberadaan HTI, ya, FPI, para ulama yang kritis, yang sangat menjunjung ya akal sehat ini sangat dibutuhkan oleh Pak Anies, karena Pak Anies ini mengedepankan gagasan, mengedepankan diskusi, mengedepankan solusi-solusi. Nah, untuk ya menghentikan kerusakan yang sudah sangat luar biasa di ya negeri ini atau di rezim Jokowi. Dengan kata lain, ya mulai semakin jelas bahwa para ulama, para habaib, HTI dan FPI ini adalah sesungguhnya pahlawan untuk negeri ini. Itu, Cak Slamet. Buktinya apa? Ya, ketika Tom Lembong mengatakan bahwa hilirisasi ini ugal-ugalan, maka ramai dikeroyok oleh Bahlil dan Luhut. Gitu, Cak Slamet. Nah, ini yang luar biasa. Nah, apa yang dilakukan, apa yang disampaikan Tom Lembong atau juga yang disampaikan oleh ya 01 ketika debat, sesungguhnya sudah lama itu disampaikan oleh HTI itu, Cak Slamet. Ya, terus-menerus itu disampaikan itu. Ya, dan itu sekarang menegaskan bahwa sesungguhnya mereka itu sangat berterima kasih kepada Hizbut Tahrir Indonesia, Cak Slamet. Apalagi Cak Slamet sebagai Presiden DKAD harusnya dikasih medali itu, Cak Slamet. Ya, maka kalau boleh sekarang saya katakan, Cak Slamet, sesungguhnya keadaan yang terjadi yang dikatakan Tom Lembong tadi itu hilirisasi ugal-ugalan, kalau dalam bahasa saya ini, Cak Slamet, ya, bahasa
saya ini sebetulnya sekarang ini terjadi kebijakan terorisme ekonomi, Cak Slamet, yang dilakukan oleh oligarki rezim Jokowi dan poros Beijing ini, Cak Slamet. Ya, maka apa yang dikatakan ya oleh Tom Lembong itu ada benarnya juga, gitu Cak Slamet. Ya, bahwa terjadinya kerusakan hampir di seluruh perusahaan-perusahaan yang melakukan hilirisasi, utamanya adalah nikel, gitu Cak Slamet ya. Nah, inilah yang kemudian sampai kemudian ketika Tom Lembong ini ya diserang oleh Bahlil dan juga Pak Luhut, dia siap adu data. Demikian juga ketika Cak Imin diserang juga, malah dia menantang. Ayo Pak Luhut, kita siap ini datang ke Morowali, kita lihat ya lautnya, kita lihat kerusakannya, kita lihat masyarakatnya, sampai pertumbuhan yang 17% sampai yang 27% itu, ayo kita lihat bagaimana ya menderitanya rakyat. Nah, demikian Cak Slamet. Ini yang sesungguhnya ya dinarasikan terus oleh Hizbut Tahrir sebelumnya. Dan inilah ketakutan rezim Jokowi, akhirnya digebuklah Hizbut Tahrir itu. Nah, demikian Cak Slamet. Ya Ustadz Irwan Saifullah, kalau kita mencoba membedah ya, dan kemarin Dr. Muhammad Taufik SMA sebagai pakar hukum tata negara, pakar hukum pidana, itu menyampaikan, beliau sendiri sudah membuat sebuah buku namanya The State Terrorism. The State Terrorism. Jadi yang justru berbahaya itu adalah terorisme yang dilakukan oleh negara. Terorisme yang dilakukan oleh negara yang direpresentasi oleh para penyelenggara negara untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya itu berimplikasi kepada merugikan rakyat, bukan untuk merealisasikan kemaslahatan rakyat. Caranya bagaimana para penyelenggara negara itu merepresentasi negara hingga kemudian disebut sebagai sebuah terorisme negara adalah menggunakan seluruh institusi-institusi, kebijakan-kebijakan, instrumen-instrumen negara untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang merealisasikan merugikan rakyat. LSM banyak menyebutnya sebagai the regulatory capture. Apa itu maksudnya? The regulatory capture, pembajakan undang-undang. Jadi undang-undang ini dibajak. Dibajak untuk melegitimasi proses eksploitasi sumber daya alam atas nama liberalisasi ekonomi yang itu benar-benar untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan segelintir orang yang disebut dengan oligarki atau peng-peng penguasa yang pengusaha. Ya. Tolong Cak Slamet diulangi lagi, terorisme negara itu. Iya, terorisme negara itu terorisme yang dilakukan oleh negara, direpresentasi oleh para penyelenggara negara menggunakan instrumen-instrumen negara, termasuk di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan negara yang didokumentasikan melalui perundang-undangan, mulai dari tata urutan perundang-undangan yang tertinggi sampai yang ada di bawah. Kalau kita mencoba mengacu ketentuan yang sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang proses pembentukan peraturan yang memuat ketentuan jenjang peraturan yang ada di Indonesia ini, Ustadz Irwan Saifullah. Saya kira ini yang harusnya menjadi satu kajian ya, dan itulah yang sebetulnya kalau saya melihat concern dari masyarakat sipil, termasuk di dalamnya organisasi masyarakat yang kritis. Sebetulnya kalau kita mencoba mendalami Ustadz Irwan Saifullah, apa sih yang menjadi kelebihan yang dimiliki oleh Hizbut Tahrir Indonesia maupun FPI sebagai bentuk intellectual property, kekayaan intelektual yang dimiliki, sehingga sebetulnya ormas-ormas Islam yang kemarin menjadi korban ya kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu seharusnya disikapi sebagai partner, bukan sebagai musuh, Ustadz Irwan Saifullah. Iya, Cak Slamet, luar biasa ini. Catatan sangat penting dari Cak Slamet ini, bahwa negeri ini telah mengalami terorisme negara. Berarti ini jauh lebih kejam dibanding bom Bali ini, Cak Slamet ya. Dampaknya ini sangat luar biasa dahsyat. Jadi memang Cak Slamet, saya berikan catatan sedikit ya,
bahwa bagaimana ketika Bang Edi Mulyadi itu clear ya ketika dia mengungkapkan dan dibantu oleh Bang Ahmad Khozinuddin ya data-data dari Koalisi Indonesia Bersih, bagaimana dampak kerusakan lubang-lubang yang belum diselesaikan. Demikian juga konsensi-konsensi yang dimiliki oleh para oligarki atau ya taipan-taipan itu. Artinya kenapa negara ini untuk membuat ibu kota Nusantara saja tidak memilih tanah yang dimiliki oleh negara gratis, justru harus membayar kepada oligarki, mulai dari Hasim Joyokusumo, mulai dari juga Bang Yusril yang walaupun ditepis ya, demikian juga Sukamto Tanoto dan lain sebagainya, Luhut juga tak selamat. Ini luar biasa terbongkar dan tidak bisa di situ dijawab tak selamat, alias membenarkan ya hasil penelitian dari Koalisi Indonesia Bersih bahwa di sana itu sangat besar kemungkinan terjadi ya penjualan aset-aset negara, korupsi, bahkan kolusi yang jauh lebih besar daripada korupsi APBN. Nah, demikian juga tak selamat kemarin ya nyambung bagaimana dampak dari terorisme negara tadi tak selamat. Ya, bagaimana sidang dari Haris Azhar dan juga Fathia yang kemudian diputus bebas ini menegaskan bahwa ya diskusi yang dilakukan oleh ya Haris Azhar dan Fathia dengan judul Ada Lot Luhut di balik relasi ekonomi OPS militer Intan Jaya dan Jenderal Bin juga ada. Wah, ngeri itu Cak Slamet ya. Ternyata Pak Luhut ini bisa terkait dengan Blok Wabu Cak Slamet. Freeport saja yang sangat luar biasa hasilnya itu Cak Slamet ya. Nah, demikian juga Blok Wabu ini lebih besar lagi karena tidak mampu dikelola oleh Freeport. Jadi kalau awalnya itu jumlah yang dikelola oleh Freeport itu Cak Slamet dengan Blok Wabu itu sekitar 212.950 hektar Cak Slamet. Kemudian Freeport hanya mampu mengelola sekitar 90.000 hektar lebih sedikit saja. Berarti yang lebih besar lagi ini gunung emas ini Cak Slamet. Dan diperkirakan oleh Antam kalau dikelola ya sedikit saja sekitar 10.700 hektar, maka potensinya Cak Slamet ya itu bisa 207,2 triliun. Coba dibayangkan Cak Slamet. Ini uang Cak Slamet, bukan hanya kertas ini Cak Slamet ya. Luar biasa. Nah, ini menjadi ramai di dalam sidang dan hakim tidak bisa untuk menghukum atau memvonis ya bersalah Haris Azhar dan Fathia. Dengan kata lain berarti apa yang diungkapkan oleh Haris Azhar dan Fathia ini benar adanya. Begitu Cak Slamet. Dan lebih gila lagi Cak Slamet, apa yang dilakukan oleh Tom Lembong ini Cak Slamet, ini luar biasa. Ya, ternyata ya kebijakan terorisme negara tadi itu menimbulkan dampak kerusakan yang sangat dahsyat hampir di seluruh hilirisasi nikel gitu Cak Slamet ya. Sehingga dampaknya itu kalau kita lihat ini terjadi kerusakan ya mulai di hampir di seluruh hilirisasi nikel mulai PT Indonesia Morowali Industrial Park, PT Gun Booster Nikel Industri di Morowali Utara. Demikian juga PT Virtual Dragon Nikel Industri di Konawe. Demikian juga PT Indonesia Weda Bay Industri Park di Halmahera Tengah hingga industri di Pulau Obi yang dikendalikan oleh Harita Group. Nah, kenapa rame? Ya, apa yang disampaikan Tom Lembong ini tak selamat. Ternyata Bahlil dan Luhut, bahkan Gibran dan Kaisang ini diduga kuat menjadi pemain, termasuk pemain utama tak selamat.
Apa ndak gila itu Cak Slamet? Ya, ini benar-benar tidak waras. Jadi benar yang dikatakan oleh Dr. Taufik tadi, inilah merupakan terorisme negara, Cak Slamet. Ya, ugal-ugalan dia melakukan eksploitasi, bahkan bisa dikatakan ini merampok kekayaan alam negara, bisa dikatakan ini termasuk kejahatan extraordinary crime, Cak Slamet. Coba kita lihat Bahlil, ternyata terhubung dengan PT Meta Mineral Pradana, perusahaan tambang nikel yang memiliki 2 izin tambang di Konawe, Utara Sulawesi Tenggara. Pemegang saham perusahaan ini dimiliki oleh PT Riva Confirm itu Ustaz. 10% dan PT Papua Bersama Unggul 90% milik Bahlil. Confirm itu Ustaz. Ini A1 dari Jatam, ini penelitian Jatam. Masya Allah. Apakah Bahlil saja? Tidak, ternyata Pak Luhut terkait dengan PT Energi Kreasi Bersama, yakni Elektrum, perusahaan patungan antara PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dan PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba milik Pak Luhut. Elektrum berfokus kepada pengembangan ekosistem dan industri kendaraan listrik yang ramai dibicarakan itu Cak Slamet ya, secara terintegrasi dari hulu sampai hilir, meliputi manufaktur sepeda motor listrik, teknologi pembuatan baterai, infrastruktur penukaran atau swap baterai dan stasiun pengisian daya hingga pembiayaan. Ini terkait dengan Elektrum. Tadi Pak Luhut ada di situ. Bahkan disinilah titik temu kerjasama antara Goto yang kepentingan bisnis Pak Luhut ini dengan Boy Thohir, Cak Slamet. Yang Boy Thohir kemarin itu telah mengumpulkan taipan-taipan untuk mendukung 02. Ngeri nih Cak Slamet, ngeri Cak Slamet. Makanya disinilah yang disadari oleh Pak Anies Baswedan tadi Cak Slamet. Bagaimana keberanian, kepahlawanan, amar ma'ruf nahi mungkar karena dorongan inna afdhalal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair, semata-mata ingin mendapatkan pahala yang lebih besar dari jihad, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, ingin mendapatkan jannatul firdaus, hanya itu Cak Slamet. Makanya rela ketika dicabut badan hukumnya, rela ketika Bung Ali Baharsa ditangkap juga terus lurus ya. Demikian juga Habib Rizik bin Syihab, pengurus FPI, Bang Edi Mulyadi, ya, kiai ulama yang ditangkap, Gus Nur, coba terus-menerus karena begitu mulianya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Dan tanpa pamrih Cak Slamet. Ini yang kemudian disadari oleh Pak Anies ini mutiara emas ini yang menjadikan keadilan tegak, kesejahteraan tegak, yang menjadikan perdamaian itu tegak sesungguhnya Cak Slamet. Nah, clear saya pikir ini Cak Slamet. Ya, terima kasih Ustadz Irwan Saifullah atas perspektifnya yang sudah mengungkap sebagian fakta kebobrokan yang ada di negeri ini, yang sesungguhnya ini adalah satu fakta the state terorisme yang dilakukan oleh negara, oleh para penyelenggara negara. Harusnya ini menjadi satu kesadaran. Kita akan mencoba gali lebih jauh kepada Ustadz Yusuf Sin dari perspektif bagaimana Islam menjelaskan dinamika persoalan ini, terutama bagaimana memandang harusnya amar ma'ruf nahi mungkar sebagai satu aktivitas kewajiban yang dilaksanakan oleh organisasi, oleh kelompok-kelompok sebagaimana yang diserukan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ustadz Yusuf Sin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah rabbil alamin. Ustadz, gimana kabarnya antum Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana antum melihat sinyalemen yang dipicu, bagaimana antum memandang sinyalemen yang dipicu oleh calon presiden 01 ya, Anies Baswedan, ketika memahami keberadaan
setidaknya yang diwakili oleh dua entitas ini ya. Dan kalau kita mencoba menyebut ini sebetulnya urusan juga terkait dengan bagaimana memandang entitas Islam, umat Islam dan ajaran Islam yang selalu melekat pada para penganutnya, di mana umat Islam adalah kontributor terbesar dalam bentangan sejarah keberadaan Indonesia dan umat yang ada di dunia ini dalam urusan untuk merealisasikan kemaslahatan, keagungan dengan peradaban yang diwujudkan. Bagaimana antum sendiri melihat sinyalemen yang ditunjukkan itu dan seperti apa aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh organisasi massa Islam atau kelompok-kelompok Islam atau jamaah-jamaah dakwah Islam seharusnya di dalam menyikapi persoalan yang berkembang sekarang, tanggung jawab untuk ikut berkontribusi sebagaimana yang telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin walaysa minhum. Ustaz Yusuf Yasin bisa diberikan pencerahannya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Slamet, para pemirsa, para penonton, para pejuang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang pertama ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan di sebagai catatan penting dalam forum ini. Yang pertama mengenai normalisasi FPI pasca sinyalemen ya dari parpol Bapak Cawapres 01 Anies Baswedan. Ini menurut saya info yang benar-benar sangat menarik, ya, cukup menggembirakan sebagai aktivis, sebagai pejuang kebenaran yang memang kenapa menarik ya? Karena begini, kita tahu bahwa terutama di periode kedua Jokowi ini, ya, umat Islam itu benar-benar, khususnya para aktivis, para pejuang kebenaran, itu benar-benar mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Banyak para ulama ditekan, ditangkap, ya, bahkan kasus pembunuhan pun juga terjadi, ya, kepada para muhibin atau mungkin kepada para ulama, gitu. Baik secara langsung atau tidak langsung, ya, penangkapan atau upaya penangkapan, mungkin juga upaya pembunuhan, gitu, terhadap Habib Rizik KM 57 itu. Nah, artinya apa yang dilakukan, sinyalemen yang disampaikan ya oleh paslon 1 ini, itu kalau benar-benar dia berkuasa, ya, dan dia melakukan hal itu, gitu kan, ini adalah kabar gembira. Walaupun mungkin kalau kita berbicara tentang kebangkitan umat mungkin masih jauh ya kalau kita berbicara tentang sebagai metode kebangkitan. Kemudian yang berikutnya, catatan saya, apa yang dilakukan oleh paslon 01 ini cukup berani nih. Karena bersikap terhadap ormas yang dalam tanda petik dibubarkan, ya, HTI atau FPI, walaupun faktanya kan HTI khususnya itu kan tidak dibubarkan, hanya dicabut BHP-nya. Ini maka perlu diluruskan juga, gitu. Ya, yang mana memang aktivitas dakwah apapun yang dilakukan umat Islam itu masih punya dasar yang kuat sebenarnya, karena aktivitas amar ma'ruf itu, ya, itu bagian daripada menjalankan agama yang dilindungi undang-undang. Kedua, bahwa kalau dakwah aktivitas amar ma'ruf itu disampaikan secara publik, itu kan menyampaikan pendapat di depan umum, yang itu juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk kemudian menghalangi atau termasuk membubarkan organisasinya, gitu kan. Jadi itu tidak punya dasar. Maka sikap Anies Baswedan ketika ini, ya, pasca sinyalemen ada normalisasi tadi, dia
sadar betul gitu bahwa memang wong ini organisasi yang sebenarnya bukan koruptor, bukan teroris, bukan pelaku bukan pelaku kriminal gitu. Kenapa harus diperlakukan tidak adil gitu kan. Tapi bahkan kalau dilihat apa yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi, Irwan, ini kan luar biasa ya, bahwa apa namanya, kriminalisasi terhadap umat Islam, terhadap ormas barat ini bisa jadi memang menutup kegagalan ya pengurusan apa namanya pengelolaan ugal-ugalan terhadap negara ya benar-benar sangat apa namanya sangat menyakitkan kalau kita mendengar tadi apa yang disampaikan fakta-fakta tadi gitu kan. Saya bahkan mendengar fakta itu benar-benar sangat menyakitkan banget gitu kan, kita sebagai masyarakat gitu, ya di satu pihak kita disodorkan bahwa apa namanya negara tidak punya kemampuan untuk mengelola negara karena nggak punya cukup uang hingga harus menarik pajak yang begitu gede. Ini kan isu kenaikan pajak juga baru-baru ini kan disampaikan Luhut itu, khususnya kendaraan bermotor yang itu nantinya untuk dipakai disubsidikan untuk membiayai apa itu namanya ya transportasi publik kereta cepat kalau nggak salah gitu kan. Ini menyakitkan banget gitu kan. Nah, menyakitkannya di mana ya karena tadi negara ini negara yang sangat kaya tetapi justru tidak nampak tuh hasil kekayaan negeri ini ya karena pengolahan yang ugal-ugal tadi, sehingga kemudian ya apa namanya harus membebankan kepada rakyat membiayai operasional negara. Nah, jadi bagi Anies Baswedan itu merupakan sikap yang menurut saya berani kalau memang dia harus bersikap melakukan normalisasi tadi ya. Mudah-mudahan itu menjadi memang ini bisa menjadi pertama bisa menjadi kelemahan atau kekuatan gitu ya. Tetapi saya melihat konsistensi daripada paslon 1 ini. Dari awal dia konsisten untuk menegakkan keadilan ya, untuk memberikan kebaikan kesejahteraan, maka ketika dia bersikap untuk melakukan normalisasi ini, memberikan sinyalemen itu sebenarnya wujud konsistensi dia ya, dan saya melihat bahwa itu menjadi kekuatan mungkin bagi dia gitu kan. Semoga umat akan melihat ini sebagai kekuatan bukan melemahkan gitu kan. Dan kenapa saya katakan kekuatan, karena pertama gini, saya punya beberapa alasan. Pertama, pembubaran HTI dan FPI ya itu faktanya tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku dan sulit untuk diterima gitu kan, sehingga masyarakat pada dasarnya tidak punya masalah dengan HTI dan FPI, yang masalah itu rezim yang berkuasa. Kemudian yang berikutnya, saat ini kita juga tahu bahwa posisi umat Islam dalam perpolitikan kita hari ini juga cukup kuat. Fakta yang saat pencawapresan kemarin kita lihat bagaimana mereka berebut suara umat Islam, dan ini menunjukkan bahwa posisi ya umat Islam itu begitu sangat kuat banget ya dalam kancah perpolitikan di negeri ini ya, seperti itu. Dan yang berikutnya ya, kalau kita lihat dukungan umat Islam terhadap Islam ya, terhadap HTI atau FPI, khususnya perjuangan mereka itu semakin mendapatkan dukungan ya masif hari ini. Bahkan mereka menaruh harapan, tidak ada yang bisa diberikan harapan hari ini. Nah, itu semua ya adalah pilar-pilar yang menurut saya ya akan menjadi kekuatan manakala Anies Baswedan memang tetap konsisten dengan apa yang dia sinyalkan itu ya. Jadi apa namanya ya, saya ingin sampaikan bahwa memang HTI FPI ini ya tidak punya masalah, sehingga tidak perlu sebenarnya bagi Anies Baswedan pun juga menjadi presiden untuk mengatakan itu gitu. Gitu. Ini yang menjadi penting, karena
apa yang dilakukan oleh HTI FPI itu ya sebagai gerakan yang memang menyuruhkan kebaikan, mendakwakan Islam di tengah umat, itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum, ya. Jadi dalam dalam Al-Qur'an itu dikatakan innallaha ya'muru bil adl, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan keadilan wal ihsan, ya, melakukan kebaikan, wa ita'izil qurba, ya, berbuat membantu orang yang dekat, wa yanha 'anil fahsya wal munkar, ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar wal baghi, ya. Kemudian juga kita lihat dalam ayat yang lain bahwa memang wa may ya'mur bil adl, ya, wa huwa 'ala siratim mustaqim, bahwa barang siapa yang memerintahkan kepada keadilan, ya, dan adil di sini maknanya Islam. Siapa yang memerintahkan kepada Islam, maka itu adalah mereka berada pada jalan yang benar. Jadi saya rasa, ya, apa yang disampaikan oleh HTI, oleh FPI, mereka adalah menyampaikan Islam. Mereka adalah orang yang berada pada jalan yang benar, dan ini disadari oleh paslon satu. Sehingga yang tadi saya katakan dia sebagai orang yang komitmen, ya, komitmen terhadap penegakan hukum pada kebaikan, sehingga dia memang harus memilih itu. Tidak ada pilihan sebenarnya juga bagi Anies Baswedan, ya. Nah, jadi apa yang menjadi sikap dia, memberikan sinyalemen bahwa adanya normalisasi itu adalah sikap yang tepat dan memang sudah harusnya seperti itu, dan insya Allah umat juga akan melihat konsistensi pada beliau, ya. Nah, bagian yang terakhir ini, Ustaz Selamat, dari saya, ya. Ketika kita berbicara tentang kebangkitan Islam, ya, bahwa pertama umat Islam itu tidak pernah kosong dari persoalan umat, bahwa mesti keterlibatan umat Islam itu pasti ada, gitu kan, peran mereka di tengah umat, dan itu adalah wujud daripada pemahaman umat terhadap menjalankan perintah Allah wal ilal khair tadi. Nah, yang kedua, bahwa kebangkitan, ketika kita berbicara kebangkitan, ya, sebenarnya kebangkitan itu hanya akan bisa terjadi apabila memang kita menetapi langkah-langkah yang telah atau metode yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya normalisasi atau tidak, ini pada dasarnya juga tidak terlalu berdampak secara signifikan, ya, terhadap kebangkitan umat. Maka umat juga di sini mungkin perlu diingatkan agar tidak melupakan metode dakwah yang dicontohkan oleh baginda Nabi, yakni memang di tengah-tengah umat itu harus ada tasqif, kemudian harus ada ummah yang dilakukan oleh kelompok dakwah, lalu kemudian istilah al-hukum itu. Itulah metode yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kembalikan kepada Ustaz Selamat. Ya, terima kasih Ustadz Yusuf Sin. Semoga ini memang dilihat dan dicerna serta diresapi sebagai bagian untuk memahami betul itikat baik yang ditunjukkan aktivitasnya oleh FPI maupun HTI sebagai aktivitas mulia, karena sesungguhnya ini yang harus penting digarisbawahi, lebih dari hanya karena untuk kepentingan politik, apalagi untuk kepentingan kekuasaan, yang syahwat kekuasaan itu penuh dengan hawa nafsu yang melupakan dan melenakan. Dan kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian bagi kehidupan yang ada di akhirat. Bisa diberikan tausiah atau peringatan untuk memberikan penandasan ulang sebagai bentuk penyadaran kepada umat dan kepada para penguasa, muhasabahnya terkait dengan kemungkinan nanti ke depan hadirnya rejim baru, dan tentu kita juga sangat mendambakan hadirnya sistem baru yang lebih memberikan fondasi yang kuat kepada umat Muslim, kepada Indonesia, mayoritas Muslim terbesar yang gemah ripah Rodinawi itu, agar benar-benar kembali kepada Islam, kembali kepada yang menciptakan kita semuanya. Ustadz Yusuf Sin. Baik, jadi
ini mungkin sekalian closing statement saya ya. Jadi apa-apa yang ingin saya sampaikan kepada para penguasa bahwa tetaplah mereka, ya harus ketahuilah bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang bertarung ini semuanya muslim. Ya, maka kalian adalah juga hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kewajiban yang sama dengan muslim pada umumnya. Maka takutlah terhadap amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda semua ya, para penguasa. Ya, karena baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pernah mengingatkan orang-orang yang menipu rakyat, ya, manistar'a Allah ra'iyatan wa huwa ghashin an ra'iyatihi, ya mata yauma yamut, mata ya apa namanya, siapa yang Allah berikan amanah kepada rakyat, kemudian dia menipu rakyatnya, kemudian meninggal, saat dia meninggal itu ya kurimas alaihi jannah, diharapkan atasnya surga. Maka jadilah para penguasa yang terus menegakkan keadilan, dan keadilan itu hanya bisa terwujud apabila para penguasa Anda semua ini memerintahkan kepada Islam, karena al-adl al-ma'ruf itu hanya Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa ya'mur bil adli wa huwa siratul mustaqim. Barang siapa yang memerintahkan kepada keadilan pada Islam, maka dia berada pada jalan yang benar. Jadi yang memerintahkan kepada selain itu, ya selain Islam, itu pasti jalannya salah. Oleh karena itu, bagi siapapun ya yang ingin memperjuangkan kebaikan bagi rakyat, kebangkitan umat, maka perjuangkan Islam. Kalau tidak mampu untuk memperjuangkan Islam, maka jangan menghalangi aktivitas dakwah yang dilakukan oleh umat Islam, para kelompok-kelompok Islam, sebab menghalangi aktivitas dakwah yang seperti mengkriminalisasi mereka, membunuh apalagi, itu adalah kerusakan pasar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, syukron jazakallahu khairan kepada Ustadz Ihsan Yasin. Silakan Ustadz Irwan Saifullah diberikan closing statement-nya, Ustadz. Ya, jadi kami sampaikan kepada ya Presiden Jokowi dan juga 01, 02, 03 dan juga wabil khusus para ulama, para habaib, ya, para mubaligh dan juga para aktivis, ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya negeri ini mengalami kerusakan yang sangat dahsyat ini karena telah menerapkan ya sistem sekuler kapitalis yang telah kemudian menurunkan undang-undang yang menjadi kepentingan oligarki asing dan asing. Ya, sistem ini Cak Slamet ya dibungkus dengan bungkus yang baik, sehingga sistem ekonomi kapitalis, sistem pemerintahan demokrasi, sistem pendidikan sosial yang sangat liberal ini adalah sumber segala permasalahan negeri ini. Namun demikian, kalau boleh saya analogikan, sehebat apapun sistem sekuler radikal ini, saya ibaratkan kloset ini, Cak Slamet. Ya, ibarat kloset, walaupun kita kasih makanan yang sangat istimewa, yang sangat lezat, yang sangat mahal, tentu kita tidak mau makanan hidangan yang ada di kloset itu, Cak Slamet. Ya, sebaliknya Islam itu ibarat piring emas, gitu Cak Slamet. Ini piring emas yang nanti akan dihidangkan di situ. Yang namanya piring, walaupun makanannya tidak enak, kalau kita ini lapar, maka pasti akan kita makan. Tapi dijamin oleh Allah SWT, piring emas nanti ini makanannya juga selalu halal, selalu bagus, dan selalu mensejahterakan rakyat. Nah, yang kedua tentu
sistem yang sangat rakus, sistem yang sangat zalim dan menindas ini mempengaruhi para pemimpin, sehingga pemimpinnya menjadi jahat, pemimpinnya menjadi rakus dan menindas. Maka tentu kita lihat ketika seorang pemimpin itu dilakukan revolusi akidah dan revolusi mental, syariat dan akhlak, tentu akan menjadi imam-imam yang akan melayani rakyat, menyayangi rakyat, laksana Umar bin Khattab, laksana Khalifah Umar bin Khattab, laksana Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat dirindukan oleh rakyatnya, dan mereka itu sangat takutnya untuk memegang kekuasaan tidak adil sehingga seluruh hartanya diberikan di Baitul Mal, karena dia ingin menjadi penguasa yang betul-betul adil gitu. Sedikit pun tidak adil, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan gelar sebagai pemimpin adil yang bersama para rasul, para nabi dan para syuhada untuk menempati Jannatul Firdaus. Kerinduan ini, ketakwaan ini, Cak Slamet, yang kemudian rela dia menjadi pelayan rakyat, rela menjadi hamba sahaya rakyat, rela dia menjadi orang yang miskin, rela bercucuran keringat bahkan darah untuk melayani rakyatnya, Cak Slamet. Nah, yang terakhir saya tegaskan jangan sekali-kali memusuhi Hizbut Tahrir Indonesia, FPI, para ulama dan juga para habaib maka kami sampaikan kepada rezim Jokowi, mumpung masih belum dihinakan dan dibinasakan oleh Allah SWT, bebaskan Gus Nur. Demikian juga HTI FPI telah memilih sebagaimana ditegaskan oleh Bang Aziz Anwar, tidak butuh legalitas, tidak butuh badan hukum, karena telah berjuang yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar konstitusi satupun dan berhak menjadi gerakan tanpa badan hukum, Cak Slamet. Tapi kalau terus-menerus mengejar, terus-menerus menangkapi, terus-menerus mengkriminalisasi, Allah sendiri melalui Rasulullah menegaskan, siapa saja yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepada mereka. Imam Ibnu Asyakir menegaskan hadis qudsi ini, annal luhumal ulama masmumah. Sesungguhnya daging para ulama itu adalah beracun. Maka beracun-racun itu kalau diminum tidak langsung mati, tidak salam kejet-kejet gitu Nah, sekarang ini rezim Jokowi yang sekuler radikal berporos kepada oligarki dan Beijing ini terungkap berbagai macam kerusakan, skandal, pembegalan hukum, korupsi yang sampai puncaknya dikatakan Cak Slamet tadi ini telah bertindak sebagai terorisme negara. Ini ngeri sekali, Cak Slamet. Ini yang diungkap oleh Allah, sehingga ini akan binasa dengan kejet-kejet tadi sampai kemudian menjadi hina dina. Jangan sampai hina dina sebagaimana rezim Orde Baru, rezim Orde Lama, Cak Slamet. Masih ada waktu, dan sekali lagi Hizbut Tahrir Indonesia, FPI dan para ulama, para habaib selalu lurus istiqomah menawarkan gagasan-gagasan Islam untuk menjadi solusi negara ini. Bagaimana bensin ini murah, bagaimana pendidikan murah, bagaimana tidak impor lagi, bagaimana APBN ini sangat kuat, bagaimana hutang luar negeri tidak ada lagi, sudah ditawarkan terus-menerus dan sangat logis dan masuk akal, Cak Slamet. Nah, ini saya pikir bentuk teladan yang sangat mulia dan kepahlawanan mereka tanpa mengharapkan imbal jasa sama sekali. Bahkan dikasih tanda jasa radikal gitu, Cak Slamet tetap lurus. Nah, demikian, Cak Slamet. Terima kasih Zakharan kepada Ustadz Yusuf Sin, kepada Ustadz Ustadz Irwan Nasyafullah rahimakumullah. Semuanya semoga dicatat oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala sebagai amal dan makbulan. Ya Allah,
kami sudah menyampaikan ya Allah. Amin, amin, amin. Hanya kemuliaan hidup di panji Islam ya Allah yang aku inginkan ya Allah, iskariman au mujahidan. Semoga ini menjadi pintu jalan kesadaran kepada para penyelenggara negara, para penguasa untuk kembali kepada yang benar. Mumpung masih ada waktu, dunia ini adalah media ujian bagi manusia. Sepanjang manusia menyadari dan mau tobat, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan ruang-ruang ampunan selama masih hidup di dunia. Dan semoga ini menjadi momentum kesadaran bangsa ini untuk sadar sesadar-sadarnya melalui penguasa, melalui pengambil kebijakan, melalui penyelenggara negara untuk kembali kepada pangkuan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih semuanya. Ihdinas shiratal mustaqim. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ya sallallahu murakum jami'an. Barakallahu fikum.